Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kualitas alat pengembangan. Nah, di sini saya ditemani oleh teman sekelompok saya yaitu Budi Sarjana. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kami yaitu Ibu Khusnawati MPD. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kami dan juga teman-teman yang sudah menyaksikan ataupun akan menyaksikan video ini. Oke, langsung saja kualitas alat pengembangan. Nah, di sini ada apa saja? Yang pertama ada pengertian validitas. Nah, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Dan prinsip validitas adalah pengukuran suatu pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Dan instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Kemudian di sini ada beberapa ilmuwan ataupun para ahli yang mendefinisikan apa itu validitas. Dan di sini ada 5 ilmuwan. Yang pertama menurut Greenlaw and Lin tahun 1990, beliau mendefinisikan bahwa validitas adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Yang kedua menurut Anastasi tahun 1990 sama dengan para ilmuwan Lin. Nah, di sini beliau menjelaskan ataupun mendefinisikan validitas adalah ketepatan mengukur konteks menyangkut what the test measure and how will it does. Yang ketiga, menurut Ari Kunto tahun 1995, beliau mendefinisikan bahwa validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen bersangkutan yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Yang keempat, menurut Sukaji tahun 2000, beliau mendefinisikan bahwa validitas adalah derajat yang menyatakan satu tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, menurut Azwar tahun 1986, beliau mendefinisikan bahwa validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu validitas. Nah, di sini yang ketiga itu cara menentukan validitas. Nah, gimana sih cara menentukan validitas? Di sini ada dua cara. Yang pertama, cara manual analisis validitas butir soal bentuk uraian, dan yang kedua, cara manual analisis validitas butir soal bentuk objektif. Jadi, yang pertama manual tapi dengan soal butir bentuk uraian, dan yang kedua manual juga tapi dengan butir soal bentuk objektif begitu. Selanjutnya macam-macam validitas. Nah, di sini menurut Jali dan Puji tahun 2008 maksudnya, validitas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu validitas isi atau content validity, yang kedua validitas construct atau construct validity, yang ketiga ada validitas empiris. Jadi ada 3 bagian, yang pertama validitas isi, yang kedua validitas construct, dan yang ketiga validitas empiris. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan validitas itu? Nah, di sini ada 8 faktor. Yang pertama, petunjuk yang tidak jelas. Jadi kalau petunjuk yang tidak jelas kan kita tidak dapat mengidentifikasi apakah ini akurat atau enggak gitu. Yang kedua, perbendaharaan kata dan struktur kalimat yang sukar. Dan yang ketiga penyusunan soal yang kurang baik. Yang keempat, kekaburan huruf atau kata gitu. Yang kelima, derajat kesukaran soal yang tidak cocok. Yang keenam, materi tes tidak representatif. Yang ketujuh, pengaturan soal yang kurang tepat. Dan yang kedelapan, pola jawaban yang dapat diidentifikasi begitu. Oke, selanjutnya reliabilitas. Nah, jadi alat pengembangan itu ada 2. Yang pertama validitas dan yang kedua reliabilitas. Kalau validitas kan sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi sekarang reliabilitas. Nah, apa sih reliabilitas itu? Dan di sini reliabilitas itu merupakan suatu alat ukur yang digunakan
untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan keajikan atau konsisten. Begitu. Kemudian jenis-jenis reliabilitas. Dan kalau tadi validitas ada 3 macam, kalau ini reliabilitas itu ada 2, yaitu reliabilitas stabilitas dan reliabilitas ekivalen. Kemudian faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi koefisien reliabilitas? Yaitu ada 4 faktor. Yang pertama faktor tes, yang kedua penyebaran skor, yang ketiga tingkat kesukaran tes, dan yang keempat objektivitas suatu tes. Kemudian teknik pengujian reliabilitas. Dari sini ada 3 teknik ya. Yang pertama teknik paralel atau parallel form atau alternate form juga bisa. Dan yang kedua teknik belah dua, dan yang ketiga ada teknik ulang tes atau tes retest. Oke, baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembacaan ataupun penjelasan PowerPoint yang sudah disajikan. Jika ada yang salah ataupun perlu dibenahi, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.